Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Dunia Pangan ID, yaitu sebuah channel yang saya bangun khusus untuk membahas mengenai seputar teknologi pangan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemanis buatan, di mana pemanis ini masuk dalam kategori BTP, bahan tambahan pangan, atau orang juga menyebut sebagai BTM, atau bahan tambahan makanan. Dalam kehidupan sehari-hari atau dalam masyarakat atau di dalam produk pangan, pemanis ini digolongkan dalam dua kategori. Yang pertama adalah pemanis buatan, yang kedua pemanis alami. Nah, pemanis alami ini yang orang sering menyebut sebagai pemanis kalori atau pemanis nutritif, yaitu sebuah pemanis yang terbuat dari produk dalam kategori gizi, sehingga disebut dengan pemanis nutritif seperti sukrosa, kemudian glukosa, galaktosa, dan senyawa turunan-turunan karbohidrat yang lain. Nah, sementara untuk pemanis non-nutritif, ini adalah pemanis yang orang menyebut sebagai pemanis non-kalori, sehingga bisa digunakan juga untuk beberapa terapi bagi orang yang sedang menurunkan berat badan. Pemanis non-nutritif ini banyak digunakan untuk produk pangan kita, baik produk dalam bentuk produk padat atau makanan, kemudian sering juga dicampurkan dalam produk cair. Produk cair itu artinya minuman, dan beberapa produk dalam kategori produk semi cair, atau sering disebut dengan produk liquid. Nah, ini juga penggunaannya sangat luas. Sekarang ada juga produk minuman instan, yang kemarin kita kenal, misalnya ada produk Thai Tea, aneka rasa dari Thai Tea, kemudian sekarang yang sedang berkembang berbagai produk boba, ini juga merupakan produk dalam bentuk instan. Nah, ini pemanisnya bisa di dalamnya ditambahkan pemanis non-nutritif. Nah, untuk pemanis non-nutritif ini banyak kategori dan banyak jenisnya. Tetapi saya akan membahas khusus atau spesifik mengenai penggunaan sakarin. Penggunaan sakarin yang banyak digunakan untuk berbagai produk. Nah, yang akan kita bahas adalah berapa produk ini bisa ditambahkan dalam produk pangan kita, jumlahnya, kemudian bagaimana aturannya. Kemudian produk ini hanya diperbolehkan untuk kategori produk apa saja. Nah, jadi bagi Anda yang belum subscribe, saya menyarankan kepada Anda untuk subscribe terlebih dahulu pada channel Dunia Pangan, Dunia Pangan ID, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda akan mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video-video saya yang diupload dalam channel ini. Jadi sakarin ini digunakan secara luas di dalam produk pangan kita. Nah, penggunaan sakarin ini tujuannya digunakan untuk biasanya menurunkan biaya produksi untuk produk pangan yang kita produksi secara massal. Karena kalau misalnya produknya seluruhnya menggunakan gula pasir atau pemanis alami, maka harga jualnya cenderung akan tinggi. Nah, sehingga perusahaan atau produk pangan yang akan kita produk secara massal biasanya menambahkan sakarin di dalam produk ini. Nah, sakarin ini kalau di masyarakat kita sering mengenal dengan istilah sari manis. Jadi untuk produk pemanis di masyarakat ada dua kategori. Yang paling banyak kita temukan adalah sakarin dan siklamat. Nah, sakarin ini biasanya kita temukan dalam bentuk serbuk, dan kita mengenalnya sebagai sari manis. Nah, di masyarakat sendiri, sari manis ini ada banyak sekali kategori, Misalnya untuk sari manis yang dijual untuk keperluan rumah tangga biasanya dikemas dalam kemasan yang kecil, Ada yang 100 gram, ada yang 500 gram, ada yang 250 gram, bahkan ada yang ukuran lebih kecil lagi, misalnya 100 gram, kemudian 50 gram. Sementara untuk keperluan industri, ini biasanya dikemas dalam kemasan yang
cukup besar dengan menggunakan karung, ya, sekitar 25 kg, ada juga yang 35 kg, jadi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, sakarin ini memiliki tingkat kemanisan yang jauh lebih manis dibanding dengan gula, ya, yang sering kita kenal sebagai gula pasir atau kita kenal sebagai gula putih, ya, bisa puluhan bahkan ratusan, ya, tergantung dengan jenisnya. Nah, untuk sari manis ini di dalam masyarakat biasanya tidak hanya dalam bentuk sakarin saja, biasanya sudah diformula dengan siklamat. Biasanya digunakan bersama-sama antara sakarin dan siklamat. Nah, untuk produk kita juga sangat beragam, ya, yang menggunakan pemanis ini. Dodol juga sering menggunakan, ada dodol atau wajik. Kemudian untuk aneka minuman, misalnya untuk minuman instan juga menggunakan ini, permen juga bisa ditambahkan biasanya menggunakan pemanis ini supaya biaya produksinya tidak terlalu tinggi. Nah, untuk di Indonesia sendiri, produk ini sudah diizinkan oleh penggunaannya dengan registrasi INS 954. Nah, ini registrasinya. Dan kemudian sebenarnya ADI atau berapa maksimum kita boleh konsumsi untuk pemanis ini adalah 0,5 mg per kilogram berat badan. Ini nilai ADI-nya. Nah, sementara nama aslinya atau nama kimia dari produk ini sering disebut dalam berbagai nama, ya. Salah satunya adalah garam potasium dari 1,2 benzol diazol, 3,2 1,1 dioksid monohidrat. Nah, atau disebut juga dengan 3-okso, 2,3 dihidrobenzol, isotiazol, 1,1 dioksid monohidrat. Ya, jadi ada beberapa penyebutan, ya, atau istilah dari pemanis ini. Nah, sakarin sendiri seberapa banyak tingkat kemanisan, ya, sekali lagi sakarin ini memiliki tingkat kemanisan 300 kali dari sukrosa atau gula pasir. Nah, dan sekali lagi bahwa produk pemanis ini adalah pemanis non kalori. Artinya tidak menghasilkan kalori sama sekali, ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi sukrosa, kemudian glukosa, galaktosa, selain memiliki rasa manis pada saat kita konsumsi maka akan dimetabolisme menjadi energi di dalam tubuh kita. Sementara sakarin tidak akan menghasilkan kalori sama sekali sehingga disebut dengan non nutritif. Nah, tingkat kemanisan sekali lagi adalah 300 kali lipat dari manisnya sukrosa sehingga penggunaannya juga harus sangat sedikit. Nah, penggunaan sakarin dalam jumlah yang banyak dalam produk pangan selain rasa manis juga akan memberikan aftertaste pahit. Jadi artinya pembatasan terhadap penggunaannya juga perlu karena kalau kita gunakan dalam jumlah yang berlebihan atau terlalu banyak tidak hanya memberikan rasa manis saja, aftertaste-nya akan pahit. Nah, ini bentuk dari struktur 3 dimensi, ya, dari sakarin. Nah, bentuknya sendiri, ya, sakarin ini berbentuk kristal putih, ya. Jadi sebenarnya ada yang dalam bentuk serbuk seperti tepung, nah, tetapi ada juga yang berbentuk kristal putih. Sementara kalau siklamat biasanya dicetak dalam bentuk tablet segi 6, ya, ada juga dalam bentuk tablet putih tergantung dengan keperluan. Nah, bagaimana tingkat kelarutannya di dalam air? Dia mudah larut di dalam air sehingga pemanis ini sangat cocok digunakan untuk produk cair, ya. Jadi berbeda dengan tingkat kelarutan gula yang cenderung lebih rendah dibanding dengan pemanis ini sehingga seringkali untuk produk gula ini harus dicairkan dengan menggunakan air hangat atau air panas. Sementara kalau sakarin ini cukup dengan menggunakan air pada suhu ruang saja. Nah, karakter yang lain dari sakarin ini adalah tidak berbau. Nah, karena tidak berbau ini menguntungkan bagi produk kita apabila akan ditambahkan pada produk pangan, baik untuk makanan maupun minuman, ya. Berbeda dengan pengawet, ya, seperti asam benzoat, ini akan memberikan bau tersendiri sehingga pada saat penggunaan dalam jumlah yang berlebihan akan tercium bau
penambahan asam benzoat. Sementara kalau pemanis ini tidak menimbulkan bau sama sekali dan rasanya manis ya. Nah, ini nama yang sering disebut tadi sudah saya jelaskan dalam registrasinya dengan nama kimia yang sudah saya bahas tadi ya. Nah, ini rumus kimianya. Nah, sebenarnya ada nggak dampak negatif dari mengkonsumsi pemanis ini? Tentu ada ya. Nah, penggunaan yang berlebihan ini akan memiliki rasa pahit, aftertaste tadi sudah saya jelaskan, kemudian bisa mengurangi konsentrasi, bisa menimbulkan beberapa gejala, misalnya bisa menyebabkan migrain, sakit kepala, kemudian menurunkan daya ingat ya, kemudian insomnia, ini susah tidur, bisa menyebabkan asma, hipertensi dan seterusnya ya. Tentu kalau penggunaan ini adalah penggunaan jangka panjang dan secara terus-menerus. Nah, sekarang ini inti dari pembahasan kita, berapa banyak pada saat kita mau menambahkan, berapa maksimumnya ya boleh diperbolehkan, berapa oleh aturan atau regulasi yang berlaku di Indonesia. Sekarang penggunaannya tentu diatur berdasarkan jenis produknya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai minuman berbasis susu. Ya, ini minuman berbasis susu yang berperisa. Artinya minuman yang mengandung susu dan berperisa. Berperisa itu artinya boleh juga berperisa buah, kemudian berperisa coklat, dan seterusnya. Berapa kita menambahkan sakarin, maksimumnya adalah 80 mg per kilogram produk kita. Ya, jadi kalau kita punya produk 1 liter, karena dia minuman, maka hanya boleh menambahkan 80 mg saja. Kalau kita punya 10, maka 10 liter, maka maksimum kita boleh menambahkan adalah 800 mg. Ya, jadi tidak sampai 1 gram per 10 liternya. Jadi penggunaannya cukup sangat sedikit. Nah, kemudian untuk makanan pencuci mulut dengan bahan dasar susu ya. Sekali lagi untuk minuman pencuci mulut berbahan dasar susu, misalnya seperti puding ya, kemudian produk yogurt yang berperisa, ini bisa ditambahkan maksimum sampai 200 mg per 1 kilo dari produk kita ya. Jadi cukup rendah juga ya, maksimumnya adalah 200 mg dalam 1 liter atau 1 kilogram produk kita. Jadi kalau kita punya 10 ya, artinya 10 liter dari produk kita, artinya bisa ditambahkan pemanis ini sebanyak 2 gram. Kemudian untuk buah yang dikemas dalam kaleng yang kemudian dilakukan sterilisasi atau pasteurisasi, ini juga boleh ditambahkan sampai 200 mg dalam setiap 1 kilogram produk kita. Kemudian bisa juga ditambahkan pada produk jam, jelly, marmalade ya, atau kita sering sebut sebagai selai ya, produk selai dan turunannya atau sejenis selai ini juga bisa ditambahkan pemanis ini sebanyak 200 mg. Nah, untuk minuman makanan pencuci mulut ya, untuk dessert berbahan dari buah ya, maka boleh ditambahkan 100 mg dalam setiap kilogram produk. Nah, bagaimana kalau ditambahkan dalam berbagai sayur ya, bisa juga ditambahkan pada sayuran dan rumput laut yang kemudian dimasak, ini maksimum adalah 160 mg dalam 1 kilogram produk ya. Kemudian bisa juga ditambahkan untuk produk kakao dan coklat, misalnya ada coklat dalam bentuk batangan atau bar coklat ya. Kemudian bisa juga untuk coklat filling ya, filling yang ditambahkan untuk aneka kue. Kemudian untuk coklat-coklat yang lain ya, misalnya ada coklat kompon yang perlu manis, ini juga bisa ditambahkan dengan kadar 100 mili dalam 1 kilogram coklat. Nah, untuk produk serealia, kemudian makanan pencuci mulut berbasis serealia, ya, misalnya puding nasi, puding tapioka, kemudian ada puding jagung, ya bisa juga ditambahkan, atau puding yang ditambahkan oatmeal dan seterusnya, ini juga bisa ditambahkan 100 mg dalam 1 kilogram produk kita. Nah, berikutnya, kalau ditambahkan dalam produk bakery ya, misalnya ada cookies,
pie ya, pie yang di dalamnya isi buah ini bisa ditambahkan sampai 100 ya 70 mg per 1 kilo produk kita ya. Artinya kalau kita membuat 10 kilo, berapa sakarin yang ditambahkan adalah 1,7 gram. Jadi cukup sedikit. Nah, untuk bahan premix ya, premix artinya seperti tepung-tepung ya, untuk bahan bakery ini juga ditambahkan 170. Kemudian untuk makanan pencuci mulut berbahan dasar telur yang misalnya custard ya, ini boleh menambahkan 100 mg untuk 1 kg produk. Nah, sekarang untuk produk permen dan produk pemanis ya, konfeksioneri, misalnya seperti pada produk gula, kemudian sirup, ya, misalnya ada sirup cair, sirup kental, kemudian ada produk misalnya silosa, sirup maple ya, termasuk semua jenis sirup meja, ya, misalnya sirup yang instan kita tinggal menambahkan air ke dalamnya sehingga tinggal kita siap minum ya. Kemudian bisa untuk produk bakery, es ya, termasuk es krim, kemudian es karamel dan seterusnya. Ini boleh menambahkan pemanis ini sampai 300 mg per kilogram bahan. Jadi kalau kita membuat produk sebanyak 100 kilo, 10 kilo saja, nggak usah banyak-banyak biar mudah ngitungnya, maka kita boleh menambahkan pemanis ini sebanyak 3 gram. Jadi dari 10 kilo es krim, kita hanya boleh menambahkan maksimum pemanis ini sebanyak 3 gram. Kemudian untuk produk sop dan kaldu, ya, sop dan kaldu, maka boleh menambahkan pemanis ini maksimum adalah 110 mg per kilogram produk. Ya, jadi kalau kita membuat produk ini 10 kilo, ya, maka hanya boleh menambahkan 1,1 gram saja. Ya. Untuk produk saus dan sejenisnya, saus kedelai ya, ini juga ditambahkan maksimum 120. Nah, kemudian untuk produk-produk pangan diet atau pelangsing ya, untuk penurunan berat badan, ini produk pangan khusus, maka boleh menambahkan adalah maksimum 150 mg ya. 150 mg untuk 1 kg produknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana apabila pemanis ini ditambahkan untuk produk-produk yang lain ya. Dalam hal ini adalah sari buah ya, sari buah yang dipekatkan menjadi konsentrat ya. Berapa pemanis ini bisa ditambahkan adalah 300 mg per kilogram produk ya. Artinya kalau kita membuat 10 kilo supaya mudah, maka pemanis ini bisa ditambahkan maksimum 3 gram saja. Nah, kemudian untuk minuman berbasis perisa, termasuk minuman berkarbonasi, ya, minuman kaleng berkarbonasi, minuman berbasis perisa, kemudian seperti punch, ades dan seterusnya, ini boleh menambahkan 120 mg per kilogram produk. Kemudian untuk konsentrat cair minuman berperisa, maka akan sama seperti permen dan sirup tadi, maksimum 300 mg. Nah, bisa juga ditambahkan pada produk kopi ya. Ini sering sering didiskusikan atau ditanyakan dengan saya, Pak, kalau saya punya produk sejenis kopi, kemudian teh ya, tadi ada Thai tea, kemudian ada produk-produk herbal ya, misalnya ada beras kencur, kemudian ada juga produk jahe, sari jahe, boleh nggak menambahkan sakarin? Boleh ya, dengan maksimum penambahan adalah 100 mg dalam 1 liternya. Jadi kalau kita membuat 10 liter, hanya boleh menambahkan sakarin sebanyak 1 gram saja, jadi tidak banyak. Bisa juga ditambahkan untuk produk bir, anggur, atau produk-produk yang mengandung alkohol itu berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya maksimum adalah 80 mg per liter ya. Jadi kalau membuat 10 liter maka hanya boleh ditambahkan 800 mg. Jadi 1 gramnya itu kurang, masih kurang 200 lagi. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai berapa kita boleh menambahkan ya, sakarin atau pemanis buatan dari kategori pemanis ini, sehingga kita tidak melanggar ya aturan yang sudah ditetapkan atau regulasi yang sudah ditetapkan oleh Badan POM sebagai regulator
yang ada di Indonesia. Nah, jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang memproduksi produk makanan yang menggunakan pemanis buatan harus mempertimbangkan aturan atau regulasi ini. Jadi tidak hanya mempertimbangkan berapa keuntungan yang akan kita dapat saja, tetapi kita juga harus taat terhadap aturan yang sudah ditetapkan atau regulasi terkait berapa jumlah maksimum yang boleh ditambahkan di dalam produk pangan. Ya, karena regulasi ini cukup luas ya, dari penggunaan untuk produk makanan padat, ya, tadi sudah ada seperti dodol, kemudian untuk produk kering bisa juga, misalnya seperti pada minuman instan, ya itu juga ada regulasinya, sampai produk liquid boleh juga, misalnya seperti ada sirup tadi, kemudian ada coklat filling, ya filling yang sering digunakan untuk bakery juga boleh menggunakan ini, untuk produk kering tadi, konfeksioneri, untuk permen dan seterusnya juga menggunakan produk ini, sampai produk cair ya, dalam hal ini misalnya seperti sirup, ya bahkan penggunaannya juga diperbolehkan untuk berbagai minuman berbasis herbal ya, misalnya seperti beras kencur ya, kunir asem dan berbagai produk yang lain. Nah, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang sering bertanya dengan saya, berapa penambahan maksimumnya? Jadi Bapak Ibu silahkan simak video ini dengan detail supaya Bapak Ibu tidak salah. Kenapa? Karena regulasi penambahan pemanis ini berbeda antara satu produk dengan produk yang lain. Jadi tinggal sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dalam penggunaannya. Oke, jadi sebelum saya akhiri video saya, sekali lagi saya mengajak pada saudara, pada Bapak Ibu, pada Anda, saudara, teman-teman untuk subscribe ya channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Ya, demikian pembahasan kita pada video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.